Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Ibu-ibu semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita lanjutkan pengajian kita. Sekarang masuk hadis nomor berapa, Bu? 27. Baik, kita masuk hadis nomor 27 yang membahas tentang kebajikan itu adalah akhlak yang baik. Anin Nawas ibni Sam'ana radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari An-Nawas bin Sam'an, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda, albirru husnul khuluq. Albir, kebajikan itu adalah akhlak yang baik. Albir di sini adalah maksudnya apa? Semua kebaikan, baik yang lahir maupun yang batin. Ya, semua kebaikan disebut albir, yaitu kebajikan. Jadi semua kebaikan yang lahir maupun yang batin, perkataan ataupun perbuatan, itu adalah akhlak yang baik. Kenapa? Karena akhlak itu ada yang berkaitan dengan Allah, seperti mentauhidkannya, beribadah kepadanya. Ya, ada yang berkaitan dengan Rasulullah, ada yang berkaitan dengan sesama manusia, baik itu orang tua dan yang lainnya, ada yang berkaitan dengan makhluk yang lainnya. Jadi semua kebaikan yang sifatnya kebaikan, ya semua kebaikan itu, mohon maaf, yang namanya kebaikan lahir dan batin, perkataan dan perbuatan itu adalah kebajikan. Dan kebajikan itu adalah akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Maka Bapak Ibu semuanya ya, kayak Bapak Ibu, ada bapaknya ya? Bapaknya satu. Ya, saya nyebut ibu semuanya, bapak satu. Kita harus berusaha untuk meraih akhlak yang baik ini. Kemudian wal ithmu, dan dosa itu adalah mahaka fi nafsika, apa yang membuat hatimu goncang. Ya, goncang. Ya, mahaka fi nafsika, apa yang membuat hatimu itu intoroba, ya, goncang, gak tenang. Pokoknya sebuah perbuatan dosa, kalau orang itu masih ada iman, pasti berbuat dosa itu akan tidak tenang, membuat hatinya tidak tenang. Kalau dalam hatinya masih ada iman, sekalipun dia mungkin melakukan dosanya karena suka, tapi pasti dia akui itu adalah dosa. Dan itu karunia dari Allah. Saking Allah sayangnya kepada orang beriman, kalau berbuat dosa di hatinya nggak tenang, dibuat hatinya tidak tenang. Baik, kita lanjutkan. Mahaka fi nafsika wa karihta an yattali alaihi nas. Dan engkau tidak suka jika terlihat oleh manusia, ya, kecuali orang yang sudah fitrahnya rusak, orang yang sudah hatinya sudah rusak. Apa yang Allah tetapkan dari
kebaikan dalam hatinya itu sudah rusak. Maka dia akan terang-terangan berbuat dosa dan maksiat dan berbangga dengan dosa dan maksiatnya. Tapi walaupun begitu, kalau dia masih mengakui, ya dia masih mengakui adanya ketidaktenangan, adanya bahwasanya itu adalah dalam dirinya ada keyakinan itu adalah dosa yang harus tinggalkan. Berarti keimanan masih ada dalam dirinya. Ya. Rawahu Muslim. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Hadis berikutnya wa an Wabisah ibni Ma'bad radhiyallahu anhu, dan dari Wabisah bin Ma'bad semoga Allah meridhoinya. Qala, dia telah berkata, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, aku pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda, jita tas'alu anil bir, apakah engkau datang itu untuk menanyakan tentang kebajikan? Ya, maka kata Wabisah, qultu na'am, aku berkata iya. Faqal, lalu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, istafti qalbak, mintalah fatwa kepada hatimu, ya, kepada hatimu. Kenapa minta fatwa kepada hatimu? Karena Allah berikan dalam hati ini timbangan, mana yang baik, mana yang buruk, ya, mana yang baik, mana yang buruk. Allah berikan kepada hati kita ini sesuatu yang bisa membedakan, dan karena hati itu adalah tempat masuknya ilmu. Tempat masuknya ilmu, dan bahkan sebagian ulama mengatakan bahwasannya akal itu adanya di dalam hati. Kalau di kepala itu otak. Ya, jadi nanti akal kita yang akan menimbang dalam hati kita itu akan menimbang baik dan buruknya. Pengetahuan masuk disimpan di otak, tapi untuk menimbang baik dan buruknya itu ada di dalam hati. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menjelaskan tentang ingin menjelaskan kebajikan tersebut, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa dulu? Istafti qalbak, minta fatwa lah, ya, minta fatwa lah kepada hatimu. Kenapa? Karena sekalipun orang-orang lain memberikan fatwa, memberikan masukan, tapi kalau memang itu tidak baik, berarti jangan diterima. Nah, kenapa? Karena hati orang-orang yang lurus, ashabu al-qulubis salimah, maka orang-orang yang lurus, yang bersih hatinya ini, dia tentu akan menolak perkara-perkara yang tidak baik. Istafti qalbak. Kemudian kata Nabi SAW, al-birru matuma'annat ilaihi nafsu wa tuma'anna ilaihi qalbu. Kebajikan itu apa yang membuat tenang jiwa kita, dan apa yang membuat tenang hati kita. Yang hati kita tenang kepadanya, dan jiwa kita tenang kepadanya, dan hati kita tenang terhadapnya. Ini dimaksud dengan kebajikan. Ini menunjukkan bahwasannya kebajikan itu akan mendatangkan ketenangan. Semua perbuatan baik, ya, semua perbuatan baik, ya, lahir maupun yang batin, akan mendatangkan ketenangan. Wal ismu, dan dosa itu mahaka fin nafsi, apa yang membuat goncang di dalam jiwa, wa taraddada fis sadri, ya, taraddad itu tidak konsisten, ya, dalam jiwa, maksudnya bingung, ya. Kemudian apa? Di dalam dada, wa in aftakan nasu wa aftau, sekalipun orang-orang beri fatwa kepadamu dan mereka apa? Aftau, mereka itu berfatwa untukmu. Maksudnya apa? Maksudnya memberikan pendapat yang lain, tapi kalau itu salah, pasti dalam hati yang bersih akan terdeteksi bahwa ini adalah salah. Karena Bapak Ibu semuanya, hadis ini
diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal, Imam Ad-Darimi dengan sanad yang hasan. Ya. Baik, kita lanjutkan. Pelajaran berikut yang bisa kita ambil yaitu tentang apa? Tentang dosa dan kebajikan. Bahwasanya dua hal ini akan senantiasa ada dalam kehidupan manusia. Kalau tidak berbuat dosa, ya pasti berbuat kebajikan. Jarang sekali manusia yang dia tidak berbuat dosa, tidak berbuat kebajikan juga. Jarang. Kebanyakan manusia itu adalah apa? Kalau tidak berbuat dosa, dia tidak berbuat kebajikan. Ya, seperti itu. Jadi inilah perang yang akan terus berlangsung selama kita hidup di dunia. Bahkan di akhirat juga, kalau dua kelompok manusia itu dipisahkan. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Kata Allah Subhanahu wa taala, satu kelompok ada di dalam surga dan satu kelompok ada di dalam neraka. Ya, satu kelompok dalam surga, satu kelompok di dalam neraka. Karena memang tidak bisa yang namanya benar salah disatukan, tidak bisa baik buruk itu disatukan. Yang ada, kalau kita dihadapkan dengan berbagai keburukan dan kita tidak bisa keluar dari keburukan tersebut, yang ada adalah dalam agama diajarkan apa? Kita mengambil keburukan yang paling kecil. Mengambil keburukan yang paling kecil. Ya, saya berikan contoh. Misalnya, sekarang di tahun pemilu, contoh realitas saja ya. Tahun pemilu, memilih tidak milih boleh tidak? Boleh. Boleh. Hak warga negara kok nggak milih juga, betul? Tidak milih juga hak warga negara. Tapi ketika tidak milih itu lebih buruk, mana yang akan diambil? Memilih. Ya, memilih. Jadi misalnya ini saya contohkannya. Milih buruk, nggak milih buruk. Nah, milih buruk, nggak milih buruk, misalnya di pemilu. Ya misalnya, ini contoh. Tapi kita pertimbangkan, kalau tidak milih, apakah kemaslahatannya lebih besar atau keburukannya lebih besar? Mohon maaf, apakah keburukannya lebih besar atau lebih sedikit kalau tidak milih? Kan sama-sama buruk. Misalnya ya, kalau milih sama, apakah kalau milih keburukannya lebih kecil atau keburukannya lebih besar? Nah, maka kalau misalnya milih itu keburukannya lebih kecil, kenapa? Karena satu negara kalau tidak dipimpin oleh seorang pemimpin, ini akan kacau seperti hutan rimba, saling makan. Betul, Bu? Makanya para ulama sering membawakan, seperti Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Asya Satu Syar'iyah, di Islahir Ra'i wa Ra'iyah. Ya, ini menerangkan tentang kepemimpinan. Bagaimana memilih pemimpin, memilih pejabat negara diterangkan di sana. Tapi di akhir kitab itu ditutup dengan apa? Perkataan seorang ulama, 60 tahun dipimpin oleh pemimpin yang zalim itu lebih baik daripada satu hari tidak ada pemimpin. Karena 60 tahun pemimpin yang zalim masih ngurus negaranya, Bu. Masih ngurus rakyatnya, walaupun dia zalim. Masih diurus. Tapi kalau misalnya satu hari tidak ada pemimpin, mau jadi apa? Makanya lihat Abu Bakar As-Siddiq dan para sahabat yang lainnya ketika Rasulullah wafat, tidak segera menguburkan Rasulullah. Mereka cerdas. Tidak memikirkan hal yang kalau menguburkan saat itu juga bisa. Semua juga bisa menguburkan. Tapi mereka memikirkan apa? Ini negara yang sudah membawahi Syam. Ya, 4 negara besar di sana. Palestina, Suriah, Lebanon, ya, dan Yordania, Irak, ya, dan sebagian daerah Iran. Itu negara yang sangat besar. Kalau misalnya mendahulukan menguburkan Rasulullah SAW, nanti itu negara akan kacau. Berita Rasulullah SAW baru saja terdengar hari itu, sudah banyak yang murtad, sudah nggak mau sholat,
karena nabinya sudah habis, sudah masa kenabian sudah dianggap tidak ada katanya. Nabinya sudah tidak ada. Jadi nggak ada lagi ajaran-ajaran agama. Ada yang ngaku nabi palsu. Nah, kalau hanya ngurusin yang kecil, mudorotnya memang mudorot. Tidak segera menguburkan Rasulullah itu mudorot. Tapi ada yang lebih besar. Kalau tidak segera mengangkat pemimpin, akan hancur. Maka mereka musyawarah dulu nih masalah ini. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an diangkat, dibaiat jadi khalifah. Langsung Abu Bakar membuat kebijakan perangi nabi palsu, perangi yang tidak mau bayar zakat, ya. Yang dulu biasa bayar zakat untuk orang-orang fakir miskin diambil oleh negara, nanti diserahkan kepada yang berhaknya, tidak mau lagi karena dianggap tidak ada lagi syariat zakat, perangi itu. Akhirnya bereskan negara. Ini pentingnya pemimpin. Jadi satu hari tanpa pemimpin rusak sudah. Mungkin di Indonesia kalau nanti satu hari Bu ya, kalau orang-orang ini yang mengkampanyekan golput, ya golput, mereka menang lah, nggak ada pemimpin misalnya. Lihat, Papua hari itu bisa pecah, ada negara sendiri. Sulawesi mungkin Republik Maluku Selatannya akan dirikan negara sendiri lagi. Nanti NII akan dirikan negara sendiri lagi. Pecah kacau, Bu. Ya, makanya katakanlah kalau misalnya nih memilih itu buruk dan tidak memilih itu buruk, maka pertimbangkan bahwasanya yang memilih itu keburukannya sedikit. Ya kita memilih sekarang, memilih baik pilpres, pilkada nanti ya, itu pilpres. Mungkin kita lihat nggak ada orang yang sempurna, nggak ada orang yang baik ya secara sempurna. Ya, tapi ibu-ibu semuanya silahkan punya pertimbangan sendiri. Ya, no penting mau ulah para saya adeknya. Ya, saya juga sama punya pilihan sendiri, tapi ya saya biasa aja kok. Jangan berlebihan, apalagi sampai menganggap beda pilihan surga dan neraka. Jangan, ini bukan urusan agama, pokok-pokok agama. Ini katakanlah di bawah urusan agama, ini hanya cabang agama. Jangan sampai nanti gara-gara beda pilihan teka pengajian deui. Ya kan? Teka masjid deui. Biasa-biasa saja, jangan berlebihan ya. Sok pilih menurut kan kata KPU nage, kita cerdas dalam memilih, betul nggak? Nah, maka kalau cerdas dalam memilih kembali kepada kita masing-masing. Kira-kira memilih siapa? Harus cerdas kita memilihnya. Betul, Bu? Jangan para saya, ingat baik-baik. Pokoknya beda pilihan, iman Islam ulah luntur, beda pilihan tetap sadulur. Ya Bu ya? Nah, beda pilihan mah ada orang masih sholat sami, naon sami, jangan dibawa urusan-urusan yang lain. Ya, jangan. Nantinya bahaya. Salah satu bentuk perpecahan, bahkan terjadi fanatisme yang akan mengarahkan saling menumpahkan darah itu begitu, Bu. Begitu. Ya. Akhirnya dianggap ini sebagai hak benar dan salah secara mutlak, bahkan secara agama. Ini bahaya. Jadi biasa saja Bu, saya punya pilihan sama, bahkan saya pun mengajak yang lain ke pilihan tersebut. Tapi saya baik sama tim-tim sukses yang lain, baik, nongkrong bareng, ya, ngopi bareng. Kenapa? Kita fahamkan, biasakan seperti itu. Anda Muslim, saya Muslim, ya. Anda sholat menghadap kiblat, saya sholat menghadap kiblat. Masa gara-gara beda pilihan partai, ya, sehingga beda agama. Terus Bu, nah sok anu bade ngadoana amin bae mangga, amin ya. Sok anu bade nu sanesna heug ulah para saya nya. Insya Allah lamun teu para saya mah insya Allah urang teh nagara teh aman punya. Sami Bu, da abdi ge sami. Kan punya pilihan sendiri ya. Punya jagoan sendiri ya.
punya jagoan sendiri, hasil pertimbangan. Yang penting mah tadi kata KPU cerdas dalam memilih. Sok bae eta mah ibu-ibu nu timbangkeun nya. Cerdas dalam memilih gimana? Cerdas silahkan. Kita diberikan akal, kita diberikan hati. Jadi nggak usah pusing-pusing sebenarnya ya. Karena ada Bu, saya di mana-mana ngomong seperti ini. Bahkan di khutbah Jumat di mana-mana saya ngomong seperti ini. Kalau tahun-tahun pemilu. Walaupun beda pilihan, jangan sampai jamaah masjid jadi bubar. Coba enak bayangkan Bu, lamun di masjid aya nu jamaah ngan limaan. Nya imamna misalna ka nomor hiji pilpres nate. Makmumna tukang adan nate ka nomor 2. Makmumna anu hiji ka nomor hiji, anu hiji ka nomor 2, anu hiji ka nomor 3. Coba imam hiji, makmum 4. Para saya nya eta di masjid adan teh sahangkena punjurig. Anu ada di masjid teh ujug-ujug aya nu adan cenah. Saya saha-saha punjurig, jurig teh naroskeun ieu kamarana, imam jeung makmum ngan limaan, bubar naon para saya beda pilihan presiden. Engke batur jadi presiden, eta imam angger jadi imam teu? Angger. Tukang adan angger jadi tukang adan? Anggernya. Makmum angger jadi makmum? Angger. Ibu tukang lotek angger jadi tukang lotek? Angger. Saha wae nu kengingna ge angger urang mah. Hanya kita memilih karena ingin ada harapan perubahan ke depan, perbaikan ke depan. Kita memilih. Jadi kita nggak usah berlebihan. Da urang mah angger bae kieu. Terus moal aya ayeuna urang soson-soson. Nah, akhirnya para saya ujug-ujug lamun menang kenging pilihan orang pangkatnya naik jadi jenderal bintang 7 misalnya. Moal aya. Jadi biasa saja. Mohon maaf ya, saya agak sedikit kalau saya itu jangan sampai umat itu pecah. Kalau umat itu pecah sudah kita tidak akan kuat. Buktinya Palestina, Bu. Umat Islam itu tidak bisa disatukan. Masa ngadepin Israel yang sedikit aja nggak mampu? Ya kan? Dan itu bukti. Padahal kekuatan pemerintah Islam itu bukan main, khususnya Arab di sana. Hebat, punya duit, punya apa, duitnya banyak. Itu negara-negara terkaya di dunia itu negara-negara yang ada di Timur Tengah. Duitnya banyak mereka, Bu. Di Qatar saja itu, di Qatar, orang penghasilannya, satu orang per bulan, itu yang paling minimal 140 juta sebulan. 140 juta. Mengalahkan di sana, di Swiss, ya, yang guru SD gajinya 60 juta, 70 juta. Makanya ketika ditanya di Indonesia, guru berapa gajinya? 5 juta. Ketawa mereka. Ya. Kenapa mereka tidak mampu melawan Israel itu? Ekonomi saja tidak mampu memboikot. Minyak, padahal minyak Israel itu kan mereka beli dari mereka. Kenapa tidak mampu memboikot? Karena tidak bersatu. Maka musuh gampang. Kalau menaklukkan kita, musuh-musuh itu gampang dibuat pecah dulu. Ya momennya apa saja, ada momen pemilu, ada momen apa, ya Bu ya, macam-macam momennya macam-macam. Jadi tolong jaga nikmat Allah. Kata Ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum an fa'alafa bainakum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Allah menyebutkan dalam ayat ini bahwasannya pertama disuruh berpegang teguh dengan tali agama Allah dan jangan bercerai-berai. Yang kedua, ingat nikmat Allah yang berikan kepada kalian. Kata Allah Ta'ala, dulu kalian ini bermusuhan. Dan bermusuhan tuh Allah sebut itu tepi jurang neraka. Saya mau tanya Bu, kalau neraka itu tempat kehancuran, kebinasaan atau tempat nikmat? Nikmat, kehancuran. Bermusuhan satu sama lain itu adalah apa? Kehancuran sudah. Kemudian Allah satukan hati kita, dan dengan nikmat Allah lah Allah jadikan kita bersaudara. Mohon maaf ini saya agak panjang
lebar. Sok silahkan mau menawarkan, mau direct selling langsung nggak apa-apa ya. Tawarkan pilihannya, saya mah mau pilih bapak ini misalnya ya, anu suka joget-joget. Ya, ya seperti itu. Ya tawarkan dengan santun, ya kan? Ada lagi yang menawarkan, saya mau pilih Amin. Kenapa? Karena cerdas. Ya, begini, begini, begini. Amin, katanya ya. Nah, silahkan, tapi tawarkan dengan santun. Ajak dengan santun. Insya Allah kalau semuanya dengan menggunakan etika, insya Allah akan baik. Jangan contoh yang di atas, yang senangnya hanya, apa namanya, memprovokasi. Banyak pejabat-pejabat yang suka provokasi, ya. Jangan contoh mereka. Yang senangnya bertengkar terus, jangan contoh mereka. Ya, kalau caranya dengan cara bertengkar mereka ingin menjadi penguasa, nanti sejadi penguasa akan bertengkar lagi. Membuat konflik, ingin menjadi penguasa dibuat konflik, maka nanti setelah jadi penguasa akan membuat konflik. Ya, maka kita rakyat biasa saja, ya. Biasa saja, pilih silahkan. Oke, Bu ya. Ya, kita lanjutkan ngajinya. Nah, itu contoh kebajikan dan kebaikan dan keburukan. Jadi saya mah suka ngasih contohnya realitas. Realitas tadi ya. Jadi tidak baik tuh gara-gara apa? Beda pilihan jadi musuhan. Aduh, genep bulan, 7 bulan, setahun, kunaon? Saya mah baru baheula milih nate, nate eta. Jadi beda pilihan jadi musuhan ya Allah. Ya, mengerikan sekali, mengerikan sekali. Bersikap dewasa, ya. Kita harus bersikap dewasa. Rasulullah SAW itu pemimpin yang paling bijak, yang paling bukan main. Itu ketika perang Uhud, Bu, Rasul SAW tidak melarang pasukannya bawa bendera-bendera sukunya, tidak melarang. Tapi mereka membawa bendera suku itu bersatu di atas apa? Di atas satu hal yang sama tujuannya, yaitu membela yang benar, ya, berperang di jalan Allah. Benderanya macam-macam. Ada yang suku anu, suku anu, suku anu. Ini contoh dari Rasulullah bahwa keragaman, perbedaan silahkan saja. Yang penting jangan sampai keragaman perbedaan itu membuat kita bercerai-berai, tidak bersatu. Oke, Bu, kita lanjutkan. Ya. Yang kedua, tentang al-firasah, tentang firasat ya, Bu ya. Firasat, orang yang diberikan hatinya ketakwaan kepada Allah. Ya, orang yang dibersihkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia kemudian terus berusaha untuk membersihkan hatinya sehingga Allah memberikannya kebersihan hati itu, maka Allah akan memberikan kepadanya firasat. Ya, firasat. Dia akan bisa mendeteksi baik buruk walaupun dia mungkin tidak tahu awalnya ini baik atau buruk, tapi hatinya akan menolak. Makanya kata Nabi, istafti qalbak, minta fatwa kepada hatimu. Yang nanya itu orang baik, wabiso, sahabat Nabi yang hatinya bersih, ya, hatinya bersih, hatinya jernih. Makanya kata Rasul, orang-orang seperti ini sudah kalau ada apa-apa, kalau dia ragu ini baik atau buruk, salah atau benar, tanya kepada hatinya. Akan Allah berikan firasat. Dan firasat itu ada 3. Yang pertama firasah imaniyah, yaitu firasat yang sifatnya iman, atas dasar iman, karena sebabnya iman. Ini firasat yang kita sebut dalam hadis ini. Karena dia bertakwa kepada Allah, lahir dan batinnya bertakwa kepada Allah, maka dia firasat. Maka ibu lihat, kadang-kadang ada orang-orang yang dia dekat dengan Allah, tidak, kalau ada yang ditanya, wahai ustadz, wahai kiai, atau ulama siapapun misalnya, ya, dia dekat dengan Allah. Dia hatinya jernih ketika ada permasalahan, padahal dia belum tahu permasalahan itu. Tapi ketika ada yang bagaimana ini wahai kiai, langsung jangan, sudah. Nanti seperti ini. Padahal dia belum tahu, ya, itu firasat dan itulah karomah dari Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan, ya.
yang Allah berikan bagi orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah. Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ya, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut dan rasa sedih atas mereka. Mereka itu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa kepada Allah. Dia berikan firasat keimanan ini. Kak ibu-ibu, kalau misalnya semakin dekat dengan Allah, semakin jernih hatinya, ya. Jadi yang penting ini Bu, membersihkan hati itu penting. Karena konsep Nabi itu at-takhalli, menghilangkan dulu kotoran-kotoran yang ada dalam diri manusia sehingga hatinya bersih. Baru at-tahalli, baru dihiasi dengan hal-hal yang mulia, akhlak yang mulia, ya. Baru setelah itu at-tajalli. At-tajalli ini kata Imam Ghazali, ya. At-tajalli ini adalah yang nampak pada diri seseorang itu setelah hatinya bersih, akhlaknya mulia, ya, yang nampak adalah hanya kebesaran Allah. Dia selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dulu. Makanya lahiriah kita yang sudah baik ini, Bu, yang Allah berikan kebaikan pada kita, jangan kita menisbatkan kebaikan pada diri kita. Hati-hati ya, Bu ya. Para nabi saja mengatakan wa taufiqi illa billah. Taufik itu hanya milik Allah. Hidayah itu hanya milik Allah. Maka kebaikan itu hanya milik Allah. Jangan kita suka menisbatkan itu kepada diri kita. Serahkan kepada Allah. Allah berikan kita kemampuan untuk taat beribadah. Ini semua karena Allah. Allah berikan hidayah kepada saya. Ya. Maka itu bentuk kejernihan hatinya. Kejernihan hatinya. Kalau ibu-ibu semua sudah seperti itu, tambah baik hatinya. Tambah jernih hatinya. Tambah bersih hatinya. Tambah Allah berikan firasat yang kuat. Dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dikatakan, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillahi azza wa jalla. Takutlah kalian akan firasat seorang mukmin karena dia melihat dengan penglihatan Allah Subhanahu wa taala, dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Ini paham, Bu? Ya. Yang kedua, firasah riyadhiyah. Firasat yang sifatnya eksperimental. Hasil daripada latihan. Ini contoh biasanya firasat pada orang-orang yang mengerti ilmu, baik ilmu yang sifatnya agama atau dunia. Contoh misalnya, ada dokter ahli spesialis. Dia sudah pengalaman puluhan tahun. Kemudian ada datang pasien, ya. Pasien, dia mengeluhkan A, misalnya. Dia misalnya ahli spesialis dalam. Mengeluhkan A, coba apa yang sakitnya, Pak? Ini. Padahal itu butuh dideteksi, misalnya di check up general. Harus di scan, harus di apa, harus di USG segala rupa. Tapi apa? Si dokter ini karena sudah saking pengalamannya, dia bisa punya firasat tuh. Sepertinya ini, Bu. Nah, biasanya tepat. Nah, ini namanya firasah riyadhiyah. Yang terakhir firasah syaitoniyah. Firasat yang berasal dari setan. Kalau misalnya firasat itu dia mimpi, mimpi, kemudian dia berfirasat, oh itu saya menjadi Imam Mahdi-nya, sama setan. Makanya Imam Mahdi di Bogornya, nah, misalnya ayah Nabi ti Bogor, ya, ngarana tugimin deh. Eta lamun sholawatan kumaha kan lucunya. Allahumma sholli ala tugimin. Nabi ngarana tugimin misalnya ya. Eta mah jurig, Nabi nanya firasat setan, ya. Kan lucu-lucu orang Indonesia tuh ya. Kemarin viral, ada yang ngaku mimpi dengan Rasulullah SAW. Saya diperintah sama Rasulullah SAW. Sekalipun mimpi dengan Rasulullah, Bu, bertemu dengan Rasulullah SAW, ya. Mimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Benar itu Rasul. Benar itu Rasul. Kita tahu itu Rasulullah SAW. Berdasarkan ilmu riwayat yang kita tahu. Lalu beliau memerintahkan sesuatu, itu bukan sebuah keharusan. Yang harus itu perintah yang sudah ada dalam Al-Quran dan hadisnya, itu yang harus. Bukan sebuah keharusan. Ini banyak yang seperti itu, ngaku mimpi bertemu Nabi. Bahkan ibu hati-hati, kadang ada yang khurafat, ya. Saya bertemu Nabi tiap hari. Ya.
Nabi datang ke saya, emang Nabi sibuknya nemuin ente baik? Kan lucu ya. Ini khurafat yang digemboskan ke masyarakat. Rata-rata orang awam yang kayak gitu. Akhirnya apa? Orang awam tercuci otaknya. Ya kan? Biar apa ngarik jamaah? Saya ketemu Nabi loh tiap hari. Nabi ngunjungin saya tiap hari. Lah, kalau kerjaan Nabi SAW mengunjungin itu terus semua. Ya Indonesia dikunjungin semua. Kerjaan Nabi kayak gitu. Nabi SAW sudah ditempatkan di tempat yang mulia. Yang mulia. Anda tidak lebih mulia daripada anaknya Fatimah. Kalaupun misalnya punten misalnya, ada yang mengaku-ngaku sebagai keturunannya, ya boleh silahkan. Tapi kan tidak lebih mulia daripada anaknya Fatimah. Di mana Nabi ketika Husain bin Ali dibunuh oleh pasukannya Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Dengan keluarganya semuanya dibunuh di padang Karbala itu. Padahal Al-Husain bin Ali sudah diperingatkan oleh Ibnu Abbas, jangan engkau ke Kufah, jangan engkau ke Irak. Penduduk Irak itu akan menipu kamu. Firasat, Ibnu Abbas sudah punya firasat. Ya. Jangan, wahai cucu Rasulullah, sudah engkau diam di Mekah. Penduduk Irak akan mengkhianati kamu. Walaupun mereka sudah mengatakan akan membaiat kamu. Sumpah setia denganmu, tapi mereka akan mengkhianati kamu. Benar saja. Benar saja. Di tengah jalan apa? Ketika dalam perjalanan penduduk Irak dikasih apa? Disuplai sembako dan duit. Sama Ubaidillah bin Ziyad. Bawahannya Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Disuplai supaya apa? Berkhianat. Jadi masalah serangan fajar dan serangan surya itu sudah biasa, ya. Sudah biasa dari dulu. Jangan fajar terus, kasihan suryanya ya. Jogja ya. Serangan Jogja. Nah, itu sudah biasa. Makanya pas mau berangkat Al-Husain bin Ali itu diperingatkan. Berangkatlah pas di padang Karbala. Nanya Al-Husain bin Ali, ini tempat namanya apa? Kata pasukannya Karbala. Akhirnya dia teringat, waduh, benar. Ini al-kurab wal bala. Ini adalah apa? Kesusahan dan bencana. Dikepung oleh Al-Husain bin Ali dengan pasukannya. Dibantai semua. Ya, dibantai semua. Termasuk perempuannya. Nah, apakah tidak lebih penting Nabi datang kepada Anda? Kenapa ketika cucunya disakiti dia tidak datang? Kita cerdas sedikit dalam beragama. Ya. Disinilah Islam itu melarang apa? Melarang ikut-ikutan saja tanpa ada dasarnya. Coba, siapa yang lebih mulia? Anda ataukah cucunya? Kenapa tidak ditolong? Kenapa tidak datang Rasulullah SAW? Ya kan? Ini bukan untuk maksud saya bukan untuk menjelekkan yang lain, tidak. Kita akan meluruskan sedikit. Hati-hati ya. Klaim-klaim seperti itu tanpa dasar. Bahkan bukan main, ya Allah, ada di antara mereka yang mengatakan ya. Ada yang di antara, dan itu anak-anak muda lagi. Anak-anak muda yang baru dimunculkan. Yang ilmunya belum mumpuni. Makanya sering membawakan hadis-hadis palsu. Ya, ini jenggot ini satu lembarnya ada malaikat bergelantungan. Apa? Bidadari bergelantungan. Aduh, kalau menjenggot tadi cukur. Dari mana riwayat bidadari bergelantungan? Bidadari itu nanti di surga diciptakannya apa? Kata Allah, inna ansha'nahunna insya'a. Mana yang kita benarkan? Kata Allah, kami ciptakan bidadari itu mendadak nanti di surga. Mana yang kita percaya? Perkataan Allah atau perkataan siapa? Allah mengatakan bidadari itu diciptakan di surga mendadak. Ya kan? Ilmu ini penting, Bu. Kalau kita nggak ngerti ilmu, ke bawah nggak benar. Ke bawah nggak benar. Kan saya tahu sendiri, ada orang yang dimulai-mulakan, sekarang dimunculkan lagi.
Itu adalah anteknya Mossad. Anteknya intelijen Israel. Saya tahu. 2012 dia ditangkap bandar narkoba dia. Nggak usah sebutin namanya. Sekarang dimuncul-munculkan lagi. Dengan apa dinisbat-nisbatkan itu keturunan Rasulullah. Ngeri saya kasihan sama mereka yang bertakwa kepada Allah. Saya ingat nasihat Al-Habib Abu Bakar Al-Masyhur rahimahullah yang wafat beberapa bulan ke belakang. Saya sering baca kitab beliau, ahli ilmu dia, man. Habib, sepuh kakaknya Habib Umar. Kakaknya Habib Umar bin Hafid. Jangan ambil ilmu ke Habib-Habib yang masih muda. Beliau mengatakan seperti itu. Karena yang namanya anak muda kan masih apa? Apalagi dipuji-puji. Apalagi dipuji-puji. Anak-anak muda itu, ya, senang dimuncul-munculkan. Makanya ibu-ibu mohon sekali jangan terjebak, ya. Saya bukan mau menjelekkan, tidak. Saya tidak menjelekkan, toh nggak nyebut nama. Sebagian ada yang seperti itu, mohon sekali jangan terjebak. Misalnya muncul nih yang masih muda, viral. Hati-hati, Bu. Apalagi tadinya artis. Tiba-tiba dimunculkan. Baru belajar agama 6 bulan, muncul justru orang-orang sudah ngerti seluruh isi kandungan Al-Quran. Ngomong seenaknya. Hati-hati ini, ya. Hati-hati. Anak-anak muda seperti ini harus dibekali ilmu yang mumpuni. Ya. Pemahaman agama yang hebat, yang bagus, yang benar. Saya peringatkan ini dulu ya, Bu, ya. Bukan untuk apa-apa, tidak ada kebencian, saya baik, hubungan dengan siapapun saya baik. Alhamdulillah. Ya, saya suka ikut pengajian dengan siapapun. Selama itu ahli ilmu. Saya datang, saya hadir. Walaupun mereka kalau kadang saya hadir mereka kaku. Kalau saya datang bawa kitab, nongkrong, belajar, mereka kaku. Ya. Dan jamaah saya pun, Bu, ada yang lulusan doktor Madinah, jamaah saya. Dokter-dokter yang belajar di Madinah, di Mesir, ya, di Riyadh, itu suka ikut pengajian saya. Bahas kitab. Ya, kita sudah biasa. Tapi tadi tolong, hal-hal seperti itu. Karena memang apa? Itu akan merusak akidah kita. Makanya tadi kembali, ya, harus kita kuatkan apa? Iman, ilmu. Ulangi, firasat ada berapa, Bu? 3. Firasat imaniyah, firasat riyadiyah, eksperimental, ya. Yang ketiga, firasat syaitonia. Itu dari setan. Hati-hati, ya. Ini firasat setan ini selalu mengajak kepada keburukan dan bertentangan dengan agama. Oke. Berikutnya pelajaran yang bisa kita ambil adalah al-has ala islahil qalbi wa ta'mirihi binuril imani wa taqwa. Anjuran untuk memperbaiki hati dan mengisinya dengan cahaya iman dan takwa. Ya, dengan cahaya iman dan takwa. Pelajaran berikutnya adalah apa? Al-halalu rohatun lil qalbi. Perkara yang halal itu akan merehatkan hati. Ya. Wa tumi'nanun lin nafsi, akan menenangkan jiwa. Wa sukunun lil jawarih, dan akan menenangkan anggota badan kita. Enak, Bu, kalau kita melakukan perkara-perkara hal yang tidak berdosa itu akan apa? Akan menjadi efek yang baik bagi lahir dan batin kita. Ya, bagi lahir dan batin kita. Jadi kebalikannya kalau kita terus berbuat dosa dan maksiat akan jadi efek yang buruk bagi lahir dan batin kita. Orang terus berbuat maksiat, badannya lemah, akalnya berkurang, ya. Hafalannya, kalau dia punya hafalannya lemah. Seperti itu. Maka Imam Syafi'i pernah mengadu kepada gurunya, syakautu ila Waqi, ya. Su'a hifdzi. Aku pernah mengadu kepada Waqi, guruku, Waqi bin Al-Jarrah. Aku pernah mengadu kepada guruku tentang buruknya hafalanku. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka guruku membimbingku, menunjukkanku untuk meninggalkan maksiat. Waqal, dan gurunya berkata,
Ya, gurunya berkata, "I'lam annal ilma nurun wa nurullahi la yu'ta lil 'asi." Ketahuilah wahai Syafi'i, ilmu itu adalah agama. Nah, ilmu itu adalah cahaya, mohon maaf, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang berbuat maksiat. Jadi, pokoknya siapa saja yang berbuat maksiat, bukan ibu-ibu saja, termasuk saya, ya. Ini untuk peringatan dulu. Yang paling pokoknya justru untuk saya, mengingatkan diri saya. Agar apa? Hati-hati. Akan membuat lemah, berefek buruk, baik fisik maupun batin kita. Dulu, Bu, ada seorang Sufyan Ats-Tsauri, rahimahullah, 6 bulan tidak bisa sholat malam. Alasannya apa? Itu cara Allah menjaga orang-orang yang menjadi pilihan yang dicintainya. 6 bulan tidak sholat malam. Lalu apa? Gara-gara apa, kata Sufyan Ats-Tsauri? Karena sebabnya hanya aku sekali berbuat maksiat. Maka aku tidak bisa diharamkan untuk sholat malam selama 6 bulan. Ada lagi seorang ulama, Al-Fudail bin Iyad. Datang ke rumah, tiba-tiba apa? Kuda tunggangannya membangkang. Istrinya membangkang, ada membangkang. Dia langsung apa? Introspeksi diri. Langsung, oh iya, saya sudah berbuat maksiat tadi. Nah, kita mah kadang suka ingat nanti yang baik-baik saja. Betul, Bu? Ya, ingatnya tuh yang, oh saya ini kan sudah begini, ya. Saya tuh kan sudah hebat. Saya tuh sudah apa, ya. Terus akhirnya apa? Muncul kesombongan. Muncul ujub. Ya kan? Nih, Bu, kitab ini bagus, Bu. Tanbihul Ghafilin. Karangan Abu Laid As-Samarqandi. Ini ulama fikih ahli Mesir. Dan bahkan dikatakan beliau lebih alim daripada Imam Malik. Ini satu zaman, temannya Imam Malik. Cuman Imam Malik di Madinah, tidak pernah keluar Madinah, Abu Laid di Mesir. Ya. Ini lebih alim dari Imam Malik, dikatakan oleh ulama. Ini bagus, Bu, kitab ini. Tanbihul Ghafilin, peringatan bagi orang-orang yang lalai. Ya. Tadi, kadang kita suka lalai dengan dosa dan maksiat yang kita lakukan. Lupa. Akhirnya yang ingatnya apa? Kebaikan. Terus. Sampai-sampai muncullah maksiat yang jauh lebih besar. Muncullah dosa yang jauh lebih besar daripada perbuatan dosa dan maksiat yang dia lakukan itu sendiri. Yaitu apa? Maksiat dan dosa hati. Sombong. Ujub. Sifat-sifat iblis masuk ke dalam dirinya. Kalau dia berbuat maksiat, mabok, korupsi mungkin, ya, itu hanya dosa yang tingkatan dosanya lebih rendah daripada tingkatan dosa sombong. Karena maksiat hati itu lebih besar di sisi Allah daripada maksiat jasad. Kenapa? Maksiat hati itu berat untuk kita tinggalkan. Maksiat jasad mudah. Orang meninggalkan tidak mabok, tinggalkan saja. Tinggalkan saja, sudah. Masalah hukum datang, dihukum, ada hukumnya. Kalau maksiat hati ada hukumnya tidak? Hukumnya nanti. Allah hukumnya langsung. Hatinya. Ya, sombong itu merasa lebih baik dari yang lain. Ya, batarul haq wa ghamtun nas, merendahkan orang lain. Ya, kemudian menolak kebenaran. Oke, ibu-ibu semuanya, ada waktu, tadi saya telat 10 menit, ada waktu 10 menit, telatnya sih 9 menit, ya, tapi saya kasih 10 menit. Ada waktu 10 menit, barangkali ibu-ibu ada yang mau didiskusikan, dipersilakan. Ya, baik, Bu. Pertama, kalau orang pintar jadi dosen pasti, Bu, ya. Ya. Jadi memang suka disebut orang pintar. Kalau orang itu memang agama, kemudian dia ngerti tentang hukum-hukum agama, kita bertanya ke sana tentang kehidupan kita, ya, kemudian dia mengarahkan, nih, kamu dekat saja dengan Allah,
Semua permasalahan itu benar. Serahkannya dengan Allah. Jadi semua permasalahan kan yang siapa? Allah. Yang kalau ada saya di sini, tapi kepada ada Allah. Terus ini ada masalahnya, ngadu saja. Rasulullah SAW itu kalau punya masalah ngadunya ke Allah, ya, ngadunya ke Allah. Bahkan ketika Rasul ditempari oleh siapa? Oleh orang-orang Taif, Rasul tidak didatangi malaikat Jibril. Kalau mau, aku perintahkan. Engkau tinggal perintah tuh, ada malaikat penjaga gunung, ya, penjaga gunung Abul Qubais, dua gunung. Nah, itu nanti engkau perintahkan saja, timpakan gunung itu ke penduduk Taif. Apa kata Ibrahim? Ama anta fala. Kalau engkau Jibril, aku tidak mau. Cukup membaca apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi apapun itu, Bu, sekalipun ibu nanti ya datang ke kiai, ke ustadz, minta pendapat, ustadz nyaranin, jangan yakin cek kiai kudu kieu, cek ustadz kudu kieu. Insya Allah menurut ke kiai ke ustadz mah, engke bisa berhasil. Salah. Karena yang menyelesaikan masalah itu bukan kiai, bukan ustadz. Itu hanya problem solver. Benar, Bu? Kalau problem solver itu siapa saja bisa. Yang penting ahlinya. Ada ahli ekonomi, kesulitan ekonomi, cari problem solvernya. Ahli ekonomi. Tapi yang menyelesaikan semua itu siapa? Nah, hanya tadi hati-hati. Kadang-kadang ada uskun, ustadz, dukun. Ya, uskun, ya, tasbihna panjang, siga timbaan. Ya, terus apa pakai peci haji, kalau datang ditanya AEO sudah wirid ini tapi syaratnya harus ada ini. Maharnya sekian. Etama dukun, ya, walaupun pakai kalimat-kalimat agama. Karena saya punya kitab dukunnya, Bu. Dan saya pelajari. Tebalnya segini, berbahasa Arab. Saya punya. Ya, boleh belajar ke saya, Bu, tapi tauhidnya harus kuat dulu. Wallahu alam. Itu saja, Bu, ya. Ada lagi, silakan. Satu pertanyaan lagi. Ya. Untuk menghapuskan dosa besar itu tobat. Ya, tobat. Dan kalau amal soleh hanya menghapuskan dosa kecil. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Jika kita rajin tahajud, rajin sedekah, rajin apa, hapus dosa kecil, hapus otomatis. Tapi kalau kita masih, walaupun kita rajin ibadahnya, rajin amal solehnya, kita masih melakukan dosa besar, ya, maka dosa besar itu akan tetap berlaku. Karena dosa besar itu syaratnya hanya berhenti, ya, dari dosa tersebut segera, sesali perbuatan dosa tersebut, dan bertekad untuk tidak mengulanginya. Sekalipun ibu dalam sehari melakukan 1000 kali dosa besar, 1000 kali ibu bertobat kepada Allah, maka 1000 kali Allah akan berikan ampunan. Sebanyak itu pula. Bertekad harus ada. Kita hari ini berbuat dosa besar lagi. Ya, kita bertekad, ya Allah, kok saya buat dosa besar lagi? Ya, bertekad kita, ampuni saya ya Allah, istighfar dia, ya. Dia istighfar. Kemudian apa? Dia bertekad tidak mengulang. Ternyata baru saja dia bertekad tersebut seperti itu, sejam kemudian lagi terhadap perbuatan dosa besar. Bertobat kepada Allah. Terus, yang penting jangan meremehkan dosa. Terus bertobat kepada Allah, Allah akan ampuni. Wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu
Ya, tsumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurur rahim. Kata Allah Ta'ala, barang siapa yang berbuat dosa kecil atau mendolimi dirinya dengan dosa-dosa besar, kemudian dia meminta ampun kepada Allah, menyesali dosa-dosanya, maka dia akan dapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kata Nabi SAW, at-taibu minad danbi kaman la danbalahu. Orang bertobat dari dosa seperti orang tidak punya dosa. Itu ya Bu ya. Saya kira cukup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.